how are you today? Okay, today we are going to continue our teaching and learning process. Still together with me, your English teacher, Suharni SPD. Okay, before we start our activity, it is better if we open it by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Right, I am going to use 50% English and 50% Indonesian. Ibu akan menggunakan 50% bahasa Inggris dan 50% bahasa Indonesia. Okay, my students, our topic for today is about introduction atau perkenalan, and then the specific topic is about talking about self and others. Berbicara tentang atau memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Right, to make it more clearly, untuk lebih jelasnya, let's see the next slide. Okay, how to introduce yourself to others. Berbicara tentang introduction, adik-adik sekalian, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah opening atau pembukaan, and then the second one is main idea atau materi yang akan hal penting yang akan diperkenalkan, and then the third one is closing atau penutup. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 3 bagian penting dalam introducing ini. Right, let's see the next slide. Oke, kita mulai dari opening atau pembukaan dari sebuah perkenalan. Ada 2 model opening dalam introduction. Yang pertama adalah formal style dan yang kedua adalah informal style. Dalam formal atau gaya yang resmi, kita biasa menggunakan kata good morning, good afternoon, dan good evening. For example, contohnya, good morning Mr. Harris, I would like to introduce myself. Sekali lagi, good morning Mr. Harris, I would like to introduce myself. And then the second one is informal style. Yang kedua adalah secara informal. Contohnya, biasanya kita menggunakan hi dan hello. For example, hi friends, I would like to introduce myself. Okay, once more again, hi friends, I would like to introduce myself. Baik, itu penjelasan tentang opening adik-adik. Sekarang kita lihat ke the next slide. It is about the main idea atau inti dari yang ingin diperkenalkan. Biasanya di sini kita akan menyebutkan name, place and date born, age, address, status, religion, blood code, hobby, dan juga family background. Right, now let's start from the name. Cara menyebutkan nama dalam bahasa Inggris, di sini langsung diberikan contoh. My name is Harris Sophie, but please call me Sophian. Okay, once more again. My name is Harris Sophie, but please call me Sophian. Right. The next is how to mention place and date born. Biasanya yang kita perkenalkan untuk yang berikutnya adalah tentang TTL atau tempat tanggal lahir. For example, I was born in Bohol on the 31st of October 1998. Jadi kita menggunakan preposition in untuk menyebutkan place atau tempat, dan kita menggunakan preposition on untuk menyebutkan date atau tanggal dari lahir kita. Sekali lagi, I was born in Bohol on the 31st of October 1998. Untuk pembahasan mengenai kenapa di sini disebut 31st bukan 31, itu nanti akan ada materi khusus adik-adik sekalian ya. Nah, yakni tentang materi time atau di materi how to mention month and date in English. Right? Jadi nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Kita langsung saja masuk ke bagian age. Jadi yang berikutnya yang biasa diperkenalkan dalam introduction adalah tentang umur atau age. Contohnya, I am 18 years old. Saya berumur 18 tahun. Jadi kalau adik-adik umurnya 14 tahun, maka kalian bisa menyebutkan kalimat I am 14 years old. Oke, berikutnya yang diperkenalkan selanjutnya adalah tentang address atau alamat. For example, I live in Bohol. I live
at Sharif Mansur Street number 274 kali. Jadi kalau kita ingin menyebutkan alamat secara general atau secara umum, kita akan menggunakan preposition in. I live in Buol. Tetapi jika alamatnya lebih spesifik, misalnya mau disebutkan nomor dan nama jalannya, maka kita menggunakan preposition at. I live at Sharif Mansur Street number 274 kali. Oke, berikutnya adalah tentang status atau status. Di sini kita bisa menyebutkan marital statusnya kita ataupun occupation. Contoh, I am single, I am single atau I am a student. Jadi salah satunya. Jika ingin memperkenalkan tentang status pernikahan atau marital status, kita bisa menggunakan I am single. Jika ingin memperkenalkan occupation, status pekerjaan, kita bisa menyebutkan contohnya I am a student, I am a teacher, I am a police, and so on. Okay, now let's see the next slide. Kita berikutnya masih tentang hal penting yang diperkenalkan atau yang disebutkan dalam sebuah perkenalan, yakni tentang religion. Jadi kita juga bisa menyebutkan agama. For example, kalau kita adalah seorang Islam, kita bisa menyebutkan I am a Muslim. Kalau Katolik, kita bisa menyebutkan I am a Catholic. Kalau Protestan, I am a Christian. Hindu, I am a Hindu. Dan kalau beragama Buddha, kita bisa menyebutkan I am a Buddhist. Right, now the next is about blood code. Kita juga bisa menyebutkan golongan darah. Ya, contohnya, my blood code is O. My blood code is A. My blood code is B. My blood code is AB, dan seterusnya ya. Jadi berikutnya adalah yang biasa diperkenalkan atau menjadi isi penting dalam sebuah perkenalan adalah tentang hobi. For example, jadi cara menyebutkan hobi, my hobby is cooking. Hobi saya masak. Bisa juga kita menggunakan kata I like. I like reading the Holy Quran and listening to the murattal. Saya suka baca Al-Quran dan mendengarkan murattal. Oke, yang terakhir yang biasa disebutkan dalam main idea atau inti dari sebuah perkenalan adalah tentang family background. For example, I would like to tell you about my family. Saya ingin memperkenalkan atau ingin mengatakan pada Anda tentang keluarga saya. My father's name is Harry Sophie. He is 57 years old and he is a businessman. My mother's name is Khairunisa. She is 52 years old and she is a housewife. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa nama ayah saya adalah Hari Sophie. Dia berumur 57 tahun dan dia adalah seorang wira swasta. Ibu saya bernama Khairunisa, dia berumur 52 tahun dan seorang URT. Oke, kita juga bisa menyebutkan saudara kita. Misalnya, I have no brother but I have a sister. Saya itu nggak punya saudara laki-laki tapi punya satu saudara perempuan. Her name is Martha. She is 28 years old. She has married and she has a son. Namanya Martha, dia berumur 28 tahun, sudah menikah dan punya satu anak laki-laki. Nah, kita juga bisa menutup perkenalan kita, main idea dari perkenalan kita dengan kalimat I am the last child in my family. Saya itu anak bungsu dalam keluarga saya. Oke, itu perkenalan atau isi dari main idea bagian family background adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita tiba pada bagian closing atau lift taking atau penutup dari perkenalan yang telah kita sampaikan tadi agar lebih berkesan lagi apa yang kita sampaikan tadi bagi orang yang kita tuju atau orang yang kita ingin perkenalkan diri kita pada ia. For example, thanks for your time and your attention. It's nice to see you and good morning. Okay? Thanks for your time. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan and your attention dan juga atas perhatian kalian semua. It's nice to see you. Senang bertemu Anda. Good morning. Selamat pagi. Okay. Baik, that's the explanation about introduction. Demikian penjelasan tentang materi introduction. I hope you understand. Semoga adik-adik sekalian paham bahwa dalam introduction itu ada 3 hal penting yang perlu disebutkan. Yang pertama, openingnya harus ada, juga main idea-nya dan ada closing-nya. Right, my student, happy practice at your home. Thank you for your attention and see you next time. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.